Dalam rangka memeriahkan HUT NTB yang ke-62, kami dari SMA Negeri 1 Suralaga akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Tanjung Menangis. Tepat di belakang kami ini adalah makam Selaparang. Kami memilih tempat ini karena merupakan salah satu peninggalan sejarah di Pulau Lombok, Kerajaan Daha dan Kerajaan Keling. Dikatakan kembar karena kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang kakak beradik. Kerajaan Daha dipimpin oleh seorang kakak dan Kerajaan Keling dipimpin oleh adiknya. Kedua raja tersebut telah menikah, tapi sampai saat ini pun belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya, kedua raja pun bersepakat untuk pergi bernazar ke puncak Bukit Kemeras yang berada di antara kedua kerajaan tersebut. Setibanya di sana, Raja Kelinglah yang terlebih dahulu menyampaikan nazarnya. Oh Tuhan, jika hamba dikaruniai seorang anak, maka hamba akan membawa daun sirih ke tempat ini. Setelah itu, giliran Raja Daha yang menyampaikan nazarnya. Oh Tuhan, jika hamba dikaruniai seorang anak, maka hamba akan mempersembahkan seekor kerbau, berbulu sutra, bertanduk emas, dan berkuku perak. Ucap Raja Daha. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri dikabarkan melahirkan. Istri Raja Keling melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Sehari sebelum istri Raja Daha yang melahirkan seorang anak perempuan, selang beberapa hari, Raja Daha dan Raja Keling bersama kedua permaisuri dan anak beserta rombongannya mendatangi bukit tersebut dengan membawa nazarnya. Dengan rasa bersyukur yang sangat mendalam, Raja Keling membayar nazar lebih dari apa yang ia niatkan. Sedangkan sang Raja Daha membawa sebuah nazar yang lebih kecil dari apa yang ia niatkan. Apa yang dilakukan oleh Raja Daha merupakan pantangan dan akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Di tengah perjalanan, rombongan Raja Daha didatangkan angin puting beliung. Angin tersebut berputar dan menerbangkan sang putri Raja Daha dan terjatuh di sebuah taman dan diambillah oleh sepasang suami istri yang bernama Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Inak Bangkol dan Amak Bangkol mengambil putri tersebut dan memberikannya nama yaitu Cilinaya. Beberapa tahun kemudian, Cilinaya tumbuh menjadi gadis yang sangat jelita dan cerdas. Suatu hari, Cilinaya sedang bermain di tengah taman. Saat itu, ada dua orang pemuda yang tersesat di taman tersebut. Kedua pemuda tersebut menginap di pondok Cilinaya selama beberapa hari. Dan setelah itu, Inak Bangkol dan Amak Bangkol memperkenalkan Cilinaya kepada kedua orang yang tersesat tersebut, yang bernama Raden Panji. Raden Panji terpikat atas kecerdasan dan kecantikan Cilinaya. Akhirnya, Raden Panji menikah dengan putri Cilinaya. Beberapa bulan kemudian, Raden Panji membawa Cilinaya ke istana ayahnya dan memperkenalkan Cilinaya kepada Baginda. Sang raja sangat kecewa karena mengetahui Cilinaya merupakan anak dari orang biasa. Dengan menyembunyikan rasa kecewanya, sang raja memiliki akal, yaitu dia berpura-pura sakit dan menyuruh patihnya untuk mencarikannya hati kijang ke tengah hutan.
Sang patih pergi bersama Raden Panji ke tengah hutan dan membiarkan Cilinaya berada di istana. Seorang prajurit ditugaskan oleh sang baginda untuk membawa putri Cilinaya ke tengah hutan dan ditugaskan untuk membunuh sang putri Cilinaya. Sang prajurit merasa kaget karena darah yang keluar dari tubuh putri Cilinaya berbau sangat harum. Dia mengerti dan dia mengingat pesan putri Cilinaya bahwa jika darahnya berbau harum, maka dia adalah keturunan seorang raja. Tak sengaja, Raden Panji dan rombongannya melintas di tengah hutan dan mendengar suara tangisan bayi. Dia mendekati suara tangisan bayi tersebut dan tersentak kaget karena melihat bahwa istrinya berlumuran darah yang sedang memeluk putranya yang baru saja lahir. Raden Panji pun merintih sedih. Mendengar rintihan tersebut, petir menyambar. Di sela-sela petir terdengar suara langit. Wahai Raden Panji, buatkanlah peti untuk istrimu dan hanyutkan ia ke laut. Suatu saat engkau akan kembali bersama istrimu. Ucap langit kepada Raden Panji. Tanjung Menangis di sini adalah tempat di mana Raden Panji merintihkan tangisnya di tepi lautan. Ketika permaisurinya dibunuh oleh seseorang dan berlumurkan darah. Demikianlah dari dongeng yang berjudul Tanjung Menangis.